Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Arindia Meisa Yudha Putri. Dan saya Aisyah Febri Alicia. Hari ini kita mau bahas topik yang sangat penting dalam dunia konseling, yaitu Empati. Apa sih empati itu? Kenapa empati jadi bekal wajib bagi konselor? dan bagaimana caranya supaya kita bisa melatih empati bahkan dari sekarang. Yuk kita mulai. Secara sederhana, empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain dari sudut pandang mereka. Tapi hati-hati ya, empati itu beda loh dengan simpati. Kalau simpati itu cenderung merasa kasihan, empati justru mengajak kita untuk masuk ke perasaan orang lain tanpa kehilangan batas profesional. Contohnya nih, kalau simpati misalnya, kasihan ya, semoga kamu baik-baik saja. Nah, kalau empati, aku bisa membayangkan betapa beratnya perasaanmu. Pasti nggak mudah buat kamu. Dalam konseling, empati adalah fondasi yang sangat penting. Tanpa empati, konseling itu nggak akan bisa merasa aman untuk terbuka. Menurut Carl Rogers, empati adalah suatu dari 3 komponen utama dalam hubungan konseling, bersama dengan keaslian dan penerimaan tanpa syarat. Kenapa empati itu penting? Berikut beberapa alasannya, yaitu yang pertama, konseling merasa didengar dan tidak sendirian. Yang kedua, konselor bisa memahami masalah lebih dalam. Dan yang terakhir, konseling jadi lebih terbuka dan tidak defensif. Fun fact loh, studi oleh Elliot dan teman-temannya tahun 2018 bilang bahwa empati adalah salah satu faktor utama keberhasilan terapi psikologis. Kabar baiknya, empati itu bisa dilatih loh, gak harus nunggu jadi konselor dulu. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, active listening. Dengarkan tanpa memotong, perhatikan ekspresi dan bahasa tubuh. Yang kedua, perspective taking. Coba tempatkan diri di posisi orang lain. Kemudian yang ketiga, refleksi perasaan. Contohnya, kamu merasa kecewa karena usahamu nggak dianggap ya. Yang terakhir ada self-awareness dan mindfulness. Semakin kita peka pada emosi sendiri, semakin kita bisa memahami orang lain. Coba deh refleksi, kapan terakhir kamu benar-benar mendengarkan seseorang tanpa menyela? Berikut ada contoh kasus. Seorang remaja datang ke konseling karena merasa tidak dimengerti oleh orang tuanya. Kalau kita cuma dengar permukaannya, mungkin kita pikir ini masalah komunikasi yang biasa. Tapi dengan empati, kita bisa melihat bahwa ia sebenarnya merasa kesepian dan tidak punya ruang menjadi diri sendiri. Dan dari sana kita bisa memberikan respon yang lebih tepat dan bermakna. Meski penting, empati punya tantangan sendiri, seperti kelelahan emosional, bias pribadi, dan burnout.
Solusinya yaitu yang pertama, self care rutin dengan tidur cukup, makan sehat, dan punya hobi yang kita sukai. Kemudian yang kedua, supervisi, sharing kasus dengan teman ataupun dosen. Yang ketiga, latihan terus-menerus, empati juga butuh diasah. Ingat, kita nggak bisa menuangkan dari gelas kosong. Jadi, penting banget menjaga kesehatan mental kita sendiri. Jadi empati itu nggak cuma untuk konselor loh. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti mendengarkan teman tanpa buru-buru memberi saran. Dan nggak cepat menilai dari satu sisi, kemudian bertanya dengan tulus. Pertanyaan simpel seperti gimana perasaanmu hari ini bisa jadi pembuka hubungan yang lebih bermakna. Jadi, empati bukan cuma perasaan, tapi keterampilan penting yang bisa dilatih. Yuk biasakan hadir secara utuh saat mendengarkan orang lain. Dengan empati, kita bantu orang lain merasa lebih baik dan ikut menciptakan dunia yang lebih peduli. Terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.